Ya, kita ke informasi lain, pemirsa. Kader PSI sekaligus terlapor dalam kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo hari ini memenuhi panggilan pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Ia mengaku mengunggah foto ijazah Jokowi atas keinginan sendiri untuk meluruskan asumsi liar di publik. Kader Partai Solidaritas Indonesia Dian Sandi Utama memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya Senin pagi. Ia diperiksa terkait unggahan di akun media sosial pribadinya soal ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dian mengaku mengunggah foto ijazah tersebut didasari niat baik dan atas keinginannya sendiri untuk meluruskan asumsi liar di ranah publik soal isu ijazah palsu Jokowi. Saya ingin ini segera berakhir lah. Saya ingin ini semua berlalu. Hari ini saya terpanggil atas hati nurani saya untuk membuka kebenaran ini. Saya sudah melakukan, seperti yang saya sampaikan ke teman-teman, melakukan riset dari awal. Ya, saya bukan artinya pasang badan untuk Pak Jokowi ya. Tetapi saya memang merasa sedih Pak Jokowi digitu-gitukan sama mereka. Seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi, dihina-hina apa segala macam. Saya akan lawan mereka. Sampai kapanpun, sama bagaimanapun saya akan lawan. Bagi saya ingin mention terutama untuk dua orang seperti Pak Roy Suryo dan Dr. Tipa. Itu orang tidak bisa dipegang omongannya. Sebelumnya Dian Sandi Utama dilaporkan atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE karena mengunggah foto ijazah Joko Widodo melalui akun media sosial X miliknya pada 1 April 2025 lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sebelumnya Polda Metro Jaya telah memeriksa mantan Menpora Roy Suryo dan Dr. Tifa. Dalam kasus ini, Polda Metro Jaya menyebut telah memeriksa 24 saksi dan menyita bukti berupa flash disk yang berisi tautan terkait ijazah Jokowi. Mantan Menpora Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya terkait ijazah palsu Jokowi pada 15 Mei lalu. Selama 2 jam proses pemeriksaan, Roy Suryo dicecar 24 pertanyaan oleh penyidik. Dalam pemeriksaan, Roy Suryo menyinggung tentang pasal-pasal Undang ITE terkait peristiwa 26 Maret 2025. Selain Roy Suryo, pegiat media sosial Dr. Tifa juga diperiksa di Polda Metro Jaya terkait dugaan penyebaran informasi mengenai penggunaan ijazah palsu Joko Widodo. Pemeriksaan merupakan tindak lanjut dari laporan hukum yang diajukan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo terkait dugaan penyebaran informasi mengenai penggunaan ijazah palsu. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari mengatakan pihaknya telah memeriksa 24 orang saksi dalam kasus ijazah palsu Jokowi. Selain itu, penyidik juga telah menyita bukti berupa flash disk berisi tautan dan sejumlah dokumen. Namun, dalam kasus ini, Kombes Ade Ari menyebut terlapor masih diselidiki. Rekan-rekan pernah bertanya, apakah benar A, B, C, D itu terlapor? Terlapornya dari laporan yang kami terima dalam penyelidikan. Tapi dalam peristiwa itu muncul beberapa nama yang dijelaskan oleh pelapor selaku korban, dan peristiwa inilah yang dilakukan proses pendalaman saat ini. Sebelumnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo membuat laporan di Polda Metro Jaya terkait tudingan ijazah palsu. Total ada 5 terlapor dalam kasus ini, diantaranya mantan Menpora Roy Suryo, Dr. Tifauziah Tia Suma, ahli digital forensik Rismon Sianipar, wakil ketua tim pembela ulama dan aktivis TPUA Rizal Fadilah, serta seseorang berinisial K. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, selebgram Lisa Mariana kecewa lantaran pihak Ridwan Kamil tidak menghadiri sidang perdana gugatan perdata di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Gugatan ini sebelumnya diajukan Lisa untuk memperjuangkan hak putrinya yang disebut merupakan darah daging Ridwan Kamil. Didampingi tim kuasa hukumnya, Lisa Mariana menghadiri sidang perdana gugatan perdata terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, Senin siang.
Sidang perdana digelar dengan agenda mediasi, namun karena ketidakhadiran pihak tergugat alias Ridwan Kamil, majelis hakim pun terpaksa menunda sidang. Sidang akan kembali digelar pada 28 Mei 2025 dengan agenda yang sama. Lisa Mariana selaku penggugat pun akui merasa kecewa dan menyebut Ridwan Kamil tak menghargai proses hukum. Kecewa karena kan harusnya hadir ya gitu. Aja. Tadi kecewa nih, kecewa nggak hadir? Ya kecewa, harusnya kan hadir. Memang terbiasa rapi, memang harus rapi. Akan dilakukan lagi panggilan kedua terhadap tergugat atau Bapak Ridwan Kamil. Jadi kami berharap juga dari Bapak Ridwan Kamil bermartabatlah hadir, hargai setiap proses persidangan ini. Sebelumnya gugatan perdata diajukan Lisa Mariana ke Pengadilan Negeri Bandung untuk memperjuangkan hak anaknya yang disebut merupakan darah daging Ridwan Kamil dari hasil hubungan terlarang. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanwar Candika, iNews melaporkan. Ya, sebelumnya mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga melaporkan mantan model majalah Dewasa Lisa Mariana ke Barreskrim Polri. Lisa dinilai telah menyebarkan berita bohong terkait pengakuannya memiliki anak hasil hubungan dengan Ridwan Kamil. Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjawab somasi yang dilayangkan mantan model majalah Dewasa Lisa Mariana. Melalui kuasa hukumnya, RK bahkan melaporkan Lisa ke Barreskrim Polri. Lisa dilaporkan atas dugaan penyebaran berita bohong dan pencemaran nama baik, yakni terkait pengakuan Lisa berselingkuh dengan RK hingga memiliki seorang anak perempuan. RK dan kuasa hukumnya menilai perbuatan Lisa telah melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Laporan ini juga telah diterima dan diproses oleh penyidik Barreskrim Polri. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Dan ternyata ada 2 kereta api, yang satu sudah lewat. Ternyata kereta api satunya masih posisi di jalan, palang pintu sudah dibuka. Akhirnya 8 motor ketabrak semua, tidak bisa menghindar. Diakibatkan kesalahan adalah di palang pintu kereta api yang dibuka akibat miskomunikasi 2 jalur kereta api. Pemirsa, 4 jenazah dari korban tewas tertabrak kereta api Malioboro Express di Magetan, Jawa Timur disemayamkan di kamar jenazah Rumah Sakit Saidiman, Magetan. Sejumlah keluarga korban sudah mendatangi kamar jenazah untuk memastikan identitas para korban. Empat korban tewas tersebut adalah Toto Herwanto, berusia 52 tahun, warga Madiun. Resika Nadia Maharani Putri, berusia 23 tahun, juga merupakan warga Madiun. Korban ketiga bernama Haryono, berusia 54 tahun, warga Magetan. Dan korban keempat teridentifikasi bernama Rama Zainul Fatkur Rahman,
berusia 23 tahun warga Magetan. Saat ini tim identifikasi dari Polres Magetan tengah bekerja untuk juga memastikan identitas korban dengan otopsi luar. Sementara 4 korban luka berat saat ini dirawat di Rumah Sakit Saidman Magetan. Ya, sementara itu pengamat transportasi Joko Setiowarno menilai bahwa kecepatan kereta api semakin hari semakin cepat. Sehingga pengguna jalan diimbau tetap awas saat melintas di perlintasan baik yang dijaga dengan palang pintu maupun tidak. Perjalanan kereta api, terutama kecepatan kereta api itu makin cepat. Yang biasanya dulu, 3 tahun yang lalu itu maksimal 90 km per jam. Sekarang sudah menjadi 120 km per jam. Tentunya sebagai konsumen senang karena bisa lebih cepat. Namun di sisi lain ternyata kereta api di Indonesia menimbulkan persoalan yang lebih serius di perlintasan sebidang, terutama masalah perilaku pengguna jalan. Perlintasan sebidang ada yang dijaga dan ada yang tidak dijaga. Dijaga pun sebenarnya itu entah itu ada berupa ada orang dan sebagainya atau ada pintu perlintasan, tapi itu adalah sebenarnya alat bantu. Meskipun itu dalam kondisi kealpaan atau kehilapan lupa menutup dan sebagainya, lupa petugas sebagai tanggung jawabnya, itu kita sebagai pengguna jalan hendaknya harus berhati-hati, ya, berhati-hati untuk melintasi suatu perlintasan. Kondisi tidak dijaga pun, apalagi dijaga, ya, harus melihat kondisi perlintasan di tengok kanan, tengok kiri, sudah aman baru lewat. Jadi kita jangan mengandalkan penjaga perlintasan yang ada.